majalah, ada header, nanti ada URL-nya Mas ya. Ini karena apa tuh namanya? Screen-nya terbatas. Ini kalau buat earning-nya karena sekarang bekerja dari rumah, mungkin rada pengaruh sih buat buat earning-nya sendiri. Ini buat 3 Peacekeeper. 3 Peacekeeper tuh total saya dari pertama join sampai sekarang tuh udah hampir 23.433 dolar ya. Ya. Berarti kalau dolar naik justru beruntung ya. Ya, beruntung. Alhamdulillah gitu aja. Ya tapi entong karirnya kawan. Ketolongnya sama si konversi rupiah sebenarnya mah. Cuman enaknya kan kalau di sini itu kan enggak, kita tinggalin aja, misalkan kita ngedesain, di approve, udah tinggalin. Kita fokusnya bukan di earning-nya sebenarnya mah, di produktifnya, karena di earning-nya sendiri mah, ya misalkan earning kita turun, kan ada udah males gitu kan, jadi tapi itu tuh ada cara-caranya sendiri lah buat naiknya gitu. Jadi kalau misalkan buat awal-awal turun, ya wajar karena produk kita masih kecil. Kalau mau banyak lagi, minimal tuh seminggu bisa sampai 3 kali lah gitu. Upload-nya ya, udah di-upload-nya. Kalau ini di Creative Market. Nah, jelas nggak? Jelas, Wid? Jelas. Nah, ini yang berjalan saya itu terakhir di 600. Karena sebenarnya saya udah jarang main di Creative Market. Karena bikin font sendiri, bikin font tuh hampir 2 bulan lah gitu buat prosesnya sendiri. Karena kan dari mulai briefing, dari mulai konsep, bikin masuk ke tools-nya, ke kerning, sebenarnya mah tahapannya banyak, makanya saya kurang aktif di Creative Market ini. Cuman alhamdulillah masih dapat seginilah, terakhir tuh 652. Itu dalam 1 bulan ya? 1 bulan akumulasi. Ya. Terus yang terakhir itu di Elemen. Nah, ini yang Elemen itu yang sekarang saya lagi fokus di Elemen. Karena Envato Elemen khusus buat kontributor utama yang di-invite. Buat di-invite khusus dari si Envato-nya sendiri ya. Jadi kalau mau join bisa, tapi ngantrinya biasa sampai setahun 2 tahun. Asal punya basic portfolio di Graphic Keeper, Envato lah, Envato Web, ada Temforest, ada Video Hive, ada Graphic Keeper. Bisa pasti ada kesempatan buat join di Elemen. Karena di Elemen itu kan pertama approval-nya cepat, kedua sebenarnya kayak prefix ya. Masuknya tuh kayak prefix. Dia subscribe $15 tapi bisa ngedownload unlimited lah apa aja. Nah, di sini maksudnya dengan effort yang unlimited itu harga 15, makanya saya pecah-pecah. Nggak misalkan kalau di Graphic Keeper saya bikin undangan totalitas lah. Nah, di sini cuman yang minimalis. Yang penting mah di-approve aja, yang penting di-approve. Ini pencapaian 3 bulan terakhir ini 2.000. Bulan kemarin 3.000. Bulan sebelumnya lagi 3.000 juga, 2.900. Nah, gitulah alhamdulillah. Jadi saya sekarang lebih fokus ke Envato Elemen. Jadi sebenarnya 2 sih saya fokusnya kalau di ini ya, Envato Elemen sama Creative Market. Karena Creative Market mah saya udah punya pasar sendiri lah, udah punya customer sendiri. Saya biasanya upload 2 bulan sekali buat font. Nih, sampel-sampel font saya ini kan yang kayak gini lah. Ya. Gitu Mas. Ini kalau buat buat kliennya sendiri, alhamdulillah banyaknya kalau dari klien dari Creative Market. Jadi kebetulan nggak semua project bisa ditampilkan. Kalau yang ini project-project yang lumayan lah. Ini dari Ubisoft, dia beli lisensi font buat game
Skull and Bone. Itu fontnya ya yang dipakai ya sama Fontnya aja, sama Kang Dani ya. Jadi saya nggak ada effort kerja sih, cuman buat dia beli lisensi aja. Ini saya mau pakai buat interface game, karena pemakaiannya internasional kan, dia beli lisensi khusus. Gitu. Nah, kalau buat Tomina sendiri, buat beli lisensi biasanya ya lumayan lah kalau buat developer gede mah. Nah, kalau yang ini Netflix itu apa tuh kemarin tuh? Pokoknya ada di Netflix lah, saya nggak hafal. Kalau ini dari majalah Wired. Sama, cuman beli lisensi aja fontnya. Rata-rata sih saya buat ini mah, buat font mah nggak ada effort kerja lagi. Cuman sekedar bayar berapa, nanti transfer via PayPal biasanya. Gitu. Ya. Ini kalau buat link-linknya sendiri nanti bisa saya share di apa namanya? Di chat ya. ya, Bit ya. Ya di chat bisa nanti di grup. Sabari santai lah. Ya. Nanti untuk studi banding yang lain mungkin ya, karena mungkin di sini juga kan saya lihat yang ngisi form ada yang pemain juga di marketplace Fiverr dan lain sebagainya. Ada juga yang memang baru newbie juga gitu, belum pernah mencoba untuk ini. Nanti insya Allah kita ini kan ya. Jadi yang sudah mastah ya harap bersabar, ikuti saja. Ya semoga yang nanti belum pernah sama sekali bisa dapat sesuatu yang baru. Iya, jadi kalau di marketplace mah sebenarnya mah kalau kita pertama rajin upload, terus kedua lihat traffic, maksudnya kalau misalkan di grafik apa tuh namanya? Coba kita lihat grafik Keeper. Bisa dilihat mana-mana item aja, nah kita bisa ikutin lah gitu. Maksudnya yang sesuai kebutuhan personal atau corporate, kita tinggal pilih aja. Kalau di Creative Market, banyaknya orang-orang personal biasanya. Jadi rata-rata font-fontnya tuh produk-produknya handcraft rata-rata. Jadi setiap pasar tuh setiap marketplace sudah ada ininya sih. Udah ada apa namanya, Mas? Ada pasarnya lah gitu. Ya. Termasuk kalau misalkan mau bikin jingle, suka bikin apa tuh namanya? Lagu gitu kan, kayak apa tuh, Nokia lah ya. Ya. Nah, jingle gitu juga kalau orangnya ringtone. Saya juga kalau lagi bosan apa tuh ngedesain, kayak saya bikin instrumen, saya jual, tapi emang rada susah sih masuknya aja. Nah, jadi kalau di Graphic Keeper si proses apa namanya reviewnya tuh emang rada ketat, karena orang-orang di Envato Element itu kan lemparan dari Graphic Keeper, orang-orang di Graphic Keeper mah udah biasa dengan review, misalkan nih simpelnya. Ini garis potongnya sebelum approval, ini ada revisi warnanya kalau dicetak harus CMYK. Ada yang RGB 1 tuh pasti di reject. Kan ada reject dan ada soft reject. Kalau reject mah nggak bisa diupload lagi. Biasanya kalau hard reject tuh desainnya di bawah kualifikasi. Minimal soft reject aja. Kalau udah soft reject, tinggal ikutin aja revisinya. Nah, gitu. Kalau rata-rata, teman-teman saya itu rata-rata, dia buat. Cuman pas sampai udah di soft reject, dia udahan. Jadi nggak istiqomah lah. Cek baru dah hijrah mah gitu. Ya. Jadi nggak diterusin. Padahal sebenarnya kalau udah masuk satu tuh, kita ya tinggal upload aja. Tinggal rajin ngupload aja, lumayan. Jadinya kesananya udah ada passive income. Ya. Gitu. Sip. Gitu, Mas. Ada lagi nggak? Ya. Nanya-nanya. Nah, nggak apa-apa, Mas. Jadi kepada teman-teman semua ya, jadi ini tadi karena memperlihatkan screenshot earning-nya gitu ya. Ya mungkin kita belum tentu sebesar itu.
Bisa saja yang baru mulai mungkin di bawah itu ya, tapi tetap optimis, dan bisa juga mungkin rezekinya Anda lebih dari yang tadi disampaikan gitu kan, itu bisa saja. Karena masing-masing nanti Iya. berbeda ya rezekinya masing-masing, tiap orang berbeda. Nggak mungkin Nah, sama seperti ini, mungkin lebih besar ya. Atau yang baru mulai mungkin belum nyampe ke sana, tapi ya yang penting di sini kita sistemnya jadi menunjukkan jalannya aja ya, karena ini ya tidak merupakan jaminan setelah ikut ini tiba-tiba penghasilan ribuan dolar, enggak. Cuma enggak. ini satu memperlihatkan bahwa ada peluang ya. Nanti mungkin Kang Dani sedikit mereview ya web-webnya ya, Kang Dani, sama modelnya seperti Boleh apa Mas, boleh. gitu ya. Karena nanti ini pertemuan pertama, nanti ada lagi ya, insya Allah free workshop lagi nanti dengan Kang Adit ya. Nanti ketemu lagi dengan Kang Adit ya. Nanti itu khusus kalau Kang Adit nanti bicara tentang Fiverr ya. Oke, ya oke. Selanjutnya mungkin Kang Dani bisa dibahas tadi web-webnya itu apa saja? Kalau saya biasa jualan tuh sebenarnya ada banyak sih ya, Ya, cuman yang ya. yang Yang pertama, fokus ini tuh yang pertama di Creative Market. Creative Creative Market, Market. Nah, itu modelnya gimana, Kak? Marketplace atau apa atau gimana? Atau kontes? marketplace juga. Sebentar. Screen-nya kelihatan nggak, Bit? Kelihatan nggak? No fonts ya? Yang tadi PDF? Jadi oh iya ya. Kalau yang Creative Market itu sebenarnya pasarnya lebih ke handcraft. Ya, mic-nya. Kang Dani Kebanyakan, punten mic-nya, Hah? mic. Oh, sebentar. Jelas, jelas. Ya, Tes, jelas tes. ini, jelas. Jadi kalau Creative Market itu lebih banyak fokusnya main di handcraft. Nah, Kebanyakan main di font. Terus jadi bentuknya itu bukan ada yang jualan brush, ada jualan mock up, foto mock up, hmm, terus ada yang jualan apa namanya ya, buat di brush Photoshop, hmm. eh Kalau yang Procreate PPT karena itu kan bukan di banyak sini ya. ya, yang PPT mah ya? Kalau PPT di sini kurang bagus sih Kurang kalau saya bagus. mah. Cuman Jadi yang potensial apa aja tadi? ada Bisa diulang kan? yang potensial tuh base-nya handcraft, jadi kayak Handcraft. font, kayak Ya, apa namanya, mock up, ya oke. terus foto-foto daun kayak gitulah masuknya apa itu ya, yang mock up juga sih. Hmm, hmm, Brush, add-on, hmm, itu masih lumayan kalau di Creative Market. hmm. Cuman bagusnya di Creative Market itu banyak orang-orang marketing internasional ngajakin bundle. Jadi bundle itu base-nya bukan dari Graphic Keeper atau yang lain. Rata-rata orang dari Creative Market. Misalkan, ini font saya nih, yang si Gens ini, di-combine dengan hampir 20 desainer internasional lah. Dijualnya murah, dengan termin sebulan biasanya. Hmm. Range-nya itu kita nggak ada effort lagi ya. Cuman dia udah ngambil jasa marketing lah biasanya. Ya, ya, Biasanya sih rata-rata minimumnya saya dapat $100. Jadi ya. uang panas lah, uang diem. Ya. $100 Gabung yang paling sama tinggi. desainer lain ya, Sama pack desainer. di Jadi hampir paket bundle ya. rata-rata rata-rata hampir ada 10 desainer lah biasanya, Mas. 10 desainer biasanya ya. Yang paling gedenya dari bundle itu bisa sampai 6.000, 2.000 sih, tapi itu 2 tahun ke belakang sih 2.000. Hmm, Rata-rata sekarang 100 sampai 300. hmm. Passive income-nya mah gitu. Ya. Gitu. Ya, Jadi jadi tapi dari sistemnya itu si mah Creative pajang Market, barang gitu ya, kayak marketplace ya. Ya. kita inilah kayak bundle produk misalkan Ya, Masako sama apa, nah ya, gitu. ya, ya. Dibuatin jadi Paket-paket. sayuran, nah ini kan paket. Nah, misalkan font saya yang font metal misalkan di-combine dengan poster musik, di-combine lagi dengan brush yang grunge, yang ancur-ancur, jadi satu tema gitu, Wit. Ya, ya, ya. Jadi satu tema sebenarnya. Nah, tapi dari si Creative Market ini tuh peluangnya banyak yang invite buat jualan di web lain. Jadi ada backlink lah. Oh. Ya, ya, ya. Jadi Banyak bedanya yang japri kalau ya. Graphic mah ya gitulah Japri. Jadi bedanya gitu, kalau di Creative Market banyak personal-personal yang ngejapri, sok jual di web saya nanti apa namanya tuh saya komisi lebih. Jadi banyak yang nawarin gitulah, terus misalkan ada yang apa namanya simpen freebie-nya lah di saya, kan saya kadang Ya. bikin font itu kan
ada yang demonya ya, Pak. Mungkin kalian pernah apa ya, ngedownload di Davon lah. Nah, itu backlink juga. Nah, masuk situ, sok masukin ke web saya, bukan di Davon ya, bikin misalkan di Pixel Buddha, dia bayar juga, kadang suka bayar kalau orang-orangnya yang ya adalah orang bule baik, kayak orang bule nuhu yoge gitu. Iya, iya, iya. Kadang ngasih juga buat apa namanya, eh, ucapan terima kasih gitu. Jadi sebenarnya mah nggak ada effort sih kalau buat di marketplace, kalau dijual stok mah nggak ada ini doang, cuman kita harus harus teliti aja cari pasar, cari market market keywordnya, apa traffic ya maksudnya ya, traffic, Iya, iya, traffic. gitu. Cuman awalnya kalau di Creative Market banyak cabang. Saya kalau dari Creative Market bisa sampai adalah sekitar 6 website lah, 6 website yang 6 sampai 10 ya, yang dikasih, sok saya kasih gratis, sok simpen-simpen gitu. Dikasih lapak ya. Dikasih lapak khusus. Nah, Jadi kalau online misalkan misalkan termasuk yang di Hungry JPEG, Hungry JPEG kan udah dibeli sama Indonesia. Saya ketemu sama orang-orang di marketingnya. nah. Jadi kasih apa namanya, lapak khusus lah. Sok nggak usah. Biasanya kalau bikin web maksudnya jadi kontributor kan nunggu sampai 2 bulan, 3 bulan ya, yang yang baru-baru sebulan sampai 2 bulan lah, kadang yang seminggu. Cuman kalau yang udah promo kayak Creative Market aja bisa nunggu sampai terus udah ada pengalaman behind bagus, itu cepat biasa. Cuman kalau buat yang startup, misalkan kita cuma Porto JP gitu ya, itu Halo, Kang Dani? Oke, sebentar saudara-saudara mungkin terputus ya. Nanti nunggu Kang Dani gabung lagi. Oke, mohon ditunggu sebentar. Oke, nah rekan-rekan semua, mudah-mudahan nanti setelah sesi ini nanti kita ada program lain juga ya, semi mentoring lah ya. Nanti ada tugas-tugas, jadi bukan hanya workshop saja, nanti ada tugas-tugas, ada prakteknya. Ya, sebentar sama Kang Dani. Ya, insya Allah nanti next ya, next untuk sebentar ya, ini ada yang mau masuk tapi susah katanya. Nah, itu Kang Dani sebentar ya. Oke. Sebentar.
Ya, silakan lanjut Kang Dani. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Lagi nge-review yang tadi Graphic River ya? Marketplace ya. Marketplace. Kalau jadi terakhir kan di CM ya. Kalau udah masuk banyak peluang lah gitu. Jadi buat peluang dari klien, dari marketplace lain buat di-invite jadi kontributor. Nah, terus yang kedua, graphic keeper ya. Wait, Ya. ada? Nah, yang kedua graphic keeper. Kalau graphic keeper itu sebenarnya lebih settle. Kalau creative market, karena pesaingnya desainer bagus lah sebenarnya. Jadi emang lebih harus harus rajin dan terkonsep lah, beda sama graphic keeper. Kalau graphic keeper mah sebenarnya kita ngupload sampai 2 page aja, kita tinggalin 2 bulan udah settle. Maksudnya settle tuh udah ada passive income lah, minimal mah 50 sampai $100 gitu. Kalau udah ada udah ada, biasanya dari si graphic keeper tuh ada icon trend seller atau trend trend item, biasanya bukan seller, trend item. Nah, kalau udah ada, biasanya kalau udah 2 page itu biasanya kalau kita udah males ngedesain, udah kelihatan passive income-nya gitu. Cuman kalau graphic keeper lebih ke corporate biasanya. Maksudnya corporate itu ada yang personal, ada yang corporate. Cuman rata-rata yang banyaknya beli itu kan ada, Kebanyakan perusahaan ya yang butuh ya, B2B jadinya. makanya di sana itu kan presentasi, yang lakukan presentasi, terus proposal, termasuk saya itu presentasi tadi apa aja? PPT berarti ya? PPT, proposal, terus template sertifikasi proposal ya, buat terus yang lucu-lucunya, yang kita, ya kalau kita bilang pagarsih lah di sini ya, kan pagarsih itu bikin undangan. Kalau itu di sana laku tuh ya. malah dihargai. Ya, Laku pisang di sana. ya. Malah kita yang saya itu pengalaman saya buat 2000 berapa tuh? 2011 lah. Sampai sekarang masih ada penjualan. Itu saya undangan kan harganya $6. $6 rata-rata. Yang depan belakang doang ya, dua muka lah. Nah, sampai sekarang tuh masih ada penjualan lah. Termasuk item yang settle. Terus ada beberapa klien yang permintaan dari graphic keeper. Terus yang lucunya tuh kayak sertifikat. Kalau kita di sini kan sertifikat pesantren kilat gitu ya, Ya, diklat. ya. Di sana Template ya? malah banyak yang beli. Ya desain juga sebenarnya butuh template ya sebenarnya. Butuh, daripada bikin lama, ya mendingan beli dengan harga $7 atau kalau yang sebentar sih biasanya $5 sampai $7. Nanti pas kita ngupload tuh ada harga minimum gitu. Nah, satu lagi kalau di Envato Elemen, anaknya Graphic Keeper, itu kayak free pick, jadi sistemnya poin sih. Nah, poin itu maksudnya kita nggak tahu harganya berapa karena subscribe. Jadi misalkan, jadi di Envato Elemen mah rajin-rajin aja ngupload, tapi nanti pasti ke bawah gitu item yang lain. Nanti akhirnya ada laporan itu, kelihatan Wid share-nya, screen-nya? Enggak, belum. Coba share nih. Bentar. Share Ini. screen. Ya. Nah, jadi misalkan beda sama yang kalau Envato Elemen itu masuknya nantinya kayak gini. Nah, jadi ya cuman top item sama gaji berapa. Iya, terputus lagi. Mohon ditunggu. Nah, ini koneksinya.
Oke, mohon tunggu sebentar ya. Sedang reconnect dulu. Nah, nanti rekan-rekan semua, next sharing itu dari Kang Adit ya. Nah, oke, sudah terhubung lagi. Sebentar, sebentar. Tar, Dan. Sebentar, Dan. Ya, mulai ngomong lagi. Balikan deh. Oke, Candy. Ya, ulangi lagi coba Jadi terakhir penjelasan. ini Burem, Envato elemen ya. Kalau Envato Ya. elemen, hah? Burem? Sok terus. Jelas deh. Ini webnya apa? Envanto. Nanti yang diklik itu yang di-share ya. Ini kelihatan Burem. browsernya. Hah? Kelihatan Burem? browsernya yang burem. Oh, sebenarnya di situ ada poin-poin penjualan sih sebenarnya. Jadi berupa poin, kalau elemen berupa poin aja. Nah, gitu. Jadi kita cuman kalau di Envato elemen nggak tahu, maksudnya pasaran itu biasanya sih personal sama corporate kalau Envato elemen itu, karena yang belinya kan semacam free pick lah. Kalau free pick ada yang gratis kan Ya. banyak personal ngedownload. Betul. Tapi bisnisnya juga yang populer biasanya grafik aset, biasanya tuh kayak undangan, kayak apa namanya, kayak hand drawn, terus kayak PPT gitu sebenarnya malah. Ya. Kalau Envato elemen lebih nggak tahu sih maksudnya tuh pasarnya kemana, karena sistemnya subscribe kan. Kalau di Graphic mah kita tahu orang mana yang beli gitu kan. Ya. Gitu. Oke. Sebentar, ada yang masuk. Envanto ya ini. Halo, cek. Kang Dani? Loh, jelas? Halo ya. Udah sih, Itu. simpel aja gitu aja sih. Sebenarnya kalau ngomongin yang project itu kan pasti langsung ke email kita, biasanya negosiasinya tuh langsung. Jadi kayak semacam Oke. Sebentar ya, lagi reconnect lagi. Coba Kang Adit lambaikan tangan, mana Kang Adit? Ya, lanjut. jadi kalau project biasanya deal-dealannya itu personal. Nah, kalau misalkan beli lisensi
sama aja sih kalau pembelian lisensi itu. Kalau buat beberapa website tuh kayak Creative Market sama Graphic udah ada hitungannya. Misalkan buat 1.000 view harga $15 dikali aja biasanya 10% 10 dikali 10 biasanya tuh sampai $150 lah gitu. Jadi kalau lisensi dari si webnya udah kita dibantu lah kalau buat pembelian lisensi. Gitu, sebenarnya sebenarnya mah simpelnya gitu aja sih, simpel. Ya, sip. Asal konsisten aja sih. Ya. Sebetulnya yang tadi di review ini ya di selain 3 ini di luar sana tuh masih banyak ya yang sistem marketplace seperti ini ya. Banyak sih kalau saya dirinci mah ada hungryjpeg.com, ada ua8.net. Udah pernah nyoba yang lain? Apa tuh Kang Dani, namanya? atau baru ini aja nyobanya? Oh, udah lama sih sebenarnya mah. Cuman yang passive income-nya gede itu dari 3 web ini. Oh, passive income ya itu kalau ya. Yang lain mah paling kalau yang lain itu apa namanya? Ya lumayan lah, misalkan cuma $160. Cuman kan karena banyak ya, karena banyak ya bisa nyambung hidup lah. Ya. Karena kan kita nggak ada yang gaji. Jadi Betul. yang gajinya kita harus pinter-pinter jadi kontribusi yang produktif lah sebenarnya mah gitu aja. Kalau misalkan kita nggak rajin, misalkan dengan nominal kita lagi turun, ya berarti kita harus nge-push lagi di web mana kita harus nge-push. Misalkan kalau di Graphic yang cepat misalkan bikin undangan cepat, bisa di Graphic gitu. Ya. Oke. Nah, sebentar ya. Lanjut ya? Ya, lanjut terus. Ada lagi? Oke, jadi sebentar. Wait. Sebentar. Oke. Oke. Selain ini, halo? Kedengar? Cek. Kedengar? Tes. Tes. Halo, Dan? Cek, Dan? Ya, sedang reconnect lagi ya, sebentar. Lagi reconnect dulu. Oke, teman-teman sambil nunggu mungkin bisa disiapkan kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat saja. Ya, nanti saya bacakan untuk ditanyakan ke Kang Dani. Boleh di private langsung ke saya, ke admin. Langsung ketikkan apa yang ingin ditanyakan. Bentar. Halo, tes, Dan? Tes, ada. Ya, ada. Langsung aja pertanyaan tuh. Ya, nanti udah dibuka teman-teman yang mau nanya, silahkan. Nah, ini ada yang nanya, apa harus daftar dulu di Creative Market, Kak? Kalau di Creative Market itu, kita base-nya portofolio. Jadi, misalkan kita punya porto, misalkan kita bikin di, dribble, yang paling cepat ya, kita punya link di Davon, biasanya kategorinya font ya yang cepat tuh. Kalau kategori ilustrasi, terus PPT, itu biasanya antriannya lama.
Cuman kalau di font tuh kan, kalau kita udah masuk Davon, berarti kita udah ada standar. Terus kalau di minimum tuh Behance, Dribble, sama Davon lah. Kan kalau Behance tuh bisa universal ya, ada bisa masukin desain grafik, ilustrasi, layouting, atau animasi lah. Cuman kalau jadi si market itu lebih mencari orang-orang yang kira-kira orang ini tuh bisa berkontribusi cepet nggak ya, maksudnya tuh lebih bisa menjual nggak ya gitu. Karena si creative market mah sekarang lebih membatasi, makanya antriannya tuh dia sampai 2 sampai 2 tahun gitu. Ya. Berarti creative market lumayan ini juga ya, perlu usaha ya, perlu Lumayan kesabaran. harus sabar. Ya. Nah, ada cerita teman saya biasanya. Teman saya itu udah masuk Graphic Keeper sama Davon. Tapi oleh pihaknya tuh dia approve. Jadi ada 3 tahapan kemarin tuh kalau nggak salah ya. Kalau saya sih langsung di approve. Kalau saya di approve-nya ada link Behance sama Graphic Keeper itu tahun 2011. Kebijakannya beda lagi sekarang. Kalau yang sekarang tuh emang rada ketat lah. Maksudnya ketat tuh desainernya harus lebih effortnya harus lebih tinggi lah gitu. Misalkan kita bikin font atau ilustrasi, kalau ilustrasinya bagus pasti dia bakal nanya lagi. Nanya-nanya via private lah biasanya di inbox sama si staffnya. Oke. Ya, berarti grafik apa sih? Creative market lumayan susah. Berarti kalau grafik river masih ini ya? Ada kalau peluang graphic ya? keeper lebih gampang. Kalau graphic keeper kita daftar, kita langsung submit karya, nanti tinggal langsung direview. Tinggal direview sama si reviewernya sama staffnya. Misalkan item kita apa namanya ya cukup bagus lah ya, cukup layak buat jual nanti maksudnya kalau nggak, tapi jarang sih yang awal-awal langsung di approve, jarang. Rata-rata antara hard reject sama soft reject. Tapi kebanyakan kalau buat awal tuh di Graphic Keeper semacam ospek lah. Karena itu sih biasanya kalau di Graphic Keeper tuh di reject sampai, kalau saya pengalaman saya tuh hampir 6 sampai 7 kali lah di reject. Iya. Itu gimana tekanan kehidupan ya. dulu kan saya pengen di teman-teman saya di Viper, cuman saya fokusnya di Graphic Keeper karena saya udah nggak mau tekanan oleh kalian udah nggak mau kayak gitu tuh. Sampai 7 kali baru masuk self reject di approve. Udah di approve, saya bikin lagi yang lain, udah sampai ada 4 item, udah ada penjualan. Tuh lumayan lah penjualannya itu di minggu pertama gitu, di minggu kedua kalau nggak salah. Gitu, Mas. Ya. Sip. Pokoknya mah kalau di Graphic Keeper jadi kayak ospeknya tuh pas reject lah. Iya. Jadi jangan menyerah ya, reject. Submit lagi. Bedanya di creative market kan kita di approve tuh. Kalau di creative market tuh kita udah nggak ada review lagi. Tiap kita mau upload langsung di approve aja itu mah. Cuma masuknya susah. Kalau kita udah jadi masuknya susah. Nah, iya betul. Gitu. Siap. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Kang Dani ya. Saat pandemik seperti ini, era lockdown, apakah masih stabil earning ya? Kalau ngomong stabil, turun dikit sih. Nah, saya jadi sekarang hidupnya dari Envato Element. Kalau di di Creative Market kan sih sekarang turun $100. Sebenarnya sih 2 bulan ke belakang turun 200. Biasanya saya kan dapat 1.000 saya ada di Creative Market. Jadi ada waktu tertentu, Mas. Misalkan waktu Natal, kalau bule itu kan waktu libur tuh benar-benar libur. Nggak kerja, nggak ke kantor. Nah, waktu-waktu kayak gitu pasti turun gitu. Sepi ya. Sabtu Minggu dia turun. Natal tahun baru sepi ya. Sabtu Minggu.
tahun baru sepi. Nah, Nah, sekarang itu hidupnya saya di elemen, Envato Elemen. Envato Elemen ya. Ya, Envato Elemen naik. Nah, kayaknya orang-orang mah sekarang mah lebih nyari yang subscribe semacam free pick gitu, kontributornya tuh. Hmm. Tapi Creative Market alhamdulillah masih cukup lah karena apa namanya? Konversi rupiahnya kan kemarin lumayan ya. Ya. 650 dolar dikali 15.600 kan ya lumayan lah, masih dapat 10 juta buat nge-backup hidup gitu. Oke, oke, oke. Oke, ini berarti Envato Elemen ya, ini yang agak naik ya. Yang lain trennya berkurang ya. Ya, Nah, berarti emang ini berkurang. strateginya kita harus jualan banyak lapak ya. Iya, Ya. kalau di Creative Market ternyata desainer itu sekali nge-boost, sekali nge-produk, seminggu tuh bisa sampai sebulan bisa sampai 5 produk. Makanya dibuat lebih stabil gimana caranya? Bikin tutorial di YouTube, bikin ngasih share backlink yang gratis kalau buat Creative Market gitu. Terus Ya, harus ada apa namanya ya, semacam riset lah gitu. ya, ya. Sip, sip. Ya, jazakallah khairan. Soalnya si CEO di apa namanya, CEO di Creative Market sama di Graphic Keeper itu sebenarnya masih stabilan di Graphic Keeper. Metadatanya itu lebih bagus sebenarnya, Mas. Hmm, hmm. Sip, sip. Oke, sip. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi, Kang Deni. Kriteria PPT harus seperti apa biar di-approve sama creative market-nya? Kalau maksudnya di web Creative Market Ya, kalau misalnya mau masukin atau PPT di gitu supaya di-approve atau udah otomatis ya creative market-nya tadi ya? kalau Creative Market mah kita misalkan kita udah approve satu, udah aja kita bebas mau kayak gimana juga gitu. Pasti Mau di-approve yang ya? udah nggak ada review sebenarnya, Mas, nggak ada review. Jadi Oh, kita nggak ada udah review ya, ya. di-approve jadi kontributor tuh, Ya, kita ya, ya. upload, itu tuh udah upload juga gitu live langsung. Jadi nggak ada standar, cuman kalau mau cari yang populer, maksudnya mungkin ini kali ya, yang lebih menjual seperti apa gitu ya, maksudnya tuh. Kan Ya, ya. kalau Creative Market ya, kan kalau di Creative Market, kalau PPT, kita bisa lihat aja yang item populernya. Hmm. Ada dua sih sebenarnya mah. Kita bisa ikutin populer, atau kita bikin sebanyak-banyaknya alternatif. Hmm. Jadi kalau misalkan nih, misalkan kita effort bikin PPT dengan konseptual yang bagus lah ya, minimalis. Hmm. Tapi kita cuma 40 halaman, tapi itu konseptual banget gitu. Ternyata orang bule itu lebih suka banyak opsi. Yang banyak Hmm. opsi misalkan 40 halaman, satu tema, 40 halaman, sorry. Satu tema, 40 halaman, dengan 10 tema warna. Terus Variasi bonus, ya? bonus, variasi dengan harga murah sih, itu mah pasti. Tetap ya, itu universal. Bukan murah sih sebenarnya, bukan murah. Jadi Ekonomis. kalau misalkan kita ngasih harga bundel banyak, misalkan PPT ya, Ya. ada tema color-nya tuh ada sampai 20 lah. Kan orang-orang sana tuh rata-rata kan 20, terus slide-nya sampai 100 slide, terus ikonnya ada banyak gitu kan. Harganya sih nggak murah sih, cuman terlihat lebih menjanjikan aja. Lebih Hmm. banyak opsi lah gitu. Ya. Kalau kita kalau kita ngomongin referensi bisa belajar dari Pinterest. Ya. Jadi belajar jadi kurator lah. Ya, ya, ya. Itu masuknya ke desain tren ya, desain Ya. tren. Kalau desain tren itu kan kita harus, karena kita nggak ada mentoring, nggak ada, kita harus benar-benar ini aja, otodidak sendiri gitu. Hmm. Gitu. Sip, sip. Oke nih, ada pertanyaan. Tapi sebenarnya tentang Fiverr, tapi ya nggak apa-apa ya. Nanti sebenarnya kalau untuk Fiverr nanti lebih jauh sama Kang Adit ya di next season, insya Allah minggu depan. Jadi jangan sampai stay tune aja di grup peserta Lotus Talk ya. Nanti saya usahakan juga mungkin bagi yang kesulitan di Zoom-nya, saya cari alternatif untuk platform video meeting dengan menggunakan web base. Jadi Anda nanti tidak perlu menginstal
aplikasi. Mudah-mudahan jadi lebih ringan lagi ya. Nah, ini pertanyaan seperti ini, Cina. Saya masih pemula, Om. Saya belajar dari Fiverr dulu katanya. Sudah 4 hari bikin gigs, belum pecah telur. Kira-kira Mas Dani dulu pecah telur butuh waktu berapa lama? Adakah tips supaya cepat pecah telur? Ya, saya bikin gigs Kalau desain. Ya. sebenarnya Nanti ini tolong ditanyain lagi ya ketika sesi sama kalau Kang kita Adit ya. apa? Ya, sok silakan lanjut. Ini versi Kalau Kang Dani nggak apa-apa kalau jawaban versi Kang Dani. dari saya kalau saya itu main di Viper main juga, cuman pertama main di lettering, kedua saya main di UI sama ilustrasi. Nah, Saya lebih sama sih juga baru pecah telur kemarin, baru ada email masuk cuman belum pecah telur. nah, Ternyata kita harus kalau di Viper itu harus sebenarnya mirip-mirip sih ininya. Trafficnya tuh mirip-mirip. Jadi kalau kita mencari traffic lah misalkan di Viper, sebenarnya kita jangan berani misalkan main logo desain kasih dengan harga $5 misalkan ya, itu balik lagi lah nothing tulus lah misalkan kita ikhlas dengan harga $5, tapi harus minimum tuh komplit lah gitu. Ini juga sharing dari teman saya sih yang udah expert di Viper ya. Kasih aja harga $5 dulu tapi komplit gitu. Jangan kasih apa namanya ya? Jangan kasih namanya itu apa? Paket-paketnya banyak gitu. Nah, si teman saya itu tips mirip-mirip lah sama saya gitu. Jadi kalau Viper itu sebenarnya lebih banyak kompetitor, apalagi orang India biasanya kan orang India bisa banding ditiru lah. harga. Kalau banding harga, terus effortnya kayaknya tuh kerjanya tuh sampai 25 jam ya. Orang India mah. 25 jam. Itu Mas Wisnu. Saya juga baru main di Viper sekarang sih. Belum pernah pecah telur. Karena saya lebih fokus B2B aja sih, maksudnya lebih ngurusin klien langsung dari bukan via base Viper, langsung dari email gitu. Yang intinya dari CM. Cuman emang asas kepercayaan itu emang harus benar-benar harus benar-benar kita harus nge-push-nya harus benar-benar tuh. Oke. Gitu. Sip. Sebenarnya mirip-mirip sih Mas ya. Saya tambahin ya. Ya. Kalau kita mencari traffic di mana aja, kita mau nyebur ke kolam yang banyak, maksudnya pesaingnya banyak, atau kita bikin kolam sendiri. Gitu aja sih sebenarnya. Maksudnya bikin kolam sendiri itu kita bikin bukan ngomong tren atau ya, bikin ini kita misalkan di yang lain tuh pada main di logo. Mungkin kita bisa masukin lewat badge, bikin badge. Mungkin bisa lihat kan kalau si apa namanya tuh yang kategori logo tuh kan bisa sampai berapa ribu gitu kan. Cuman kita bisa main di sedikit di Viper sama aja sih sebenarnya. Gitu. Misalkan main di badge, kan badge sama logo sebenarnya mirip-mirip ya, cuman kalau logo tuh kan lebih ada identitasnya, ada disiplin yang lain lah, simbol-simbol. Nanti kalau dari situ bisa didirect misalkan dari badge bisa didirect ke logo misalkan gitu. Kalau pengalaman kemarin sih yang di Viper saya main di header. Ujung-ujungnya saya direct bikin bikin gigs baru. Header dengan satu ilustrasi. Dia minta ada sub item, tapi nggak mau extra gig. Jadi saya udah aja dibikin ini baru gigs baru tapi bundle gitu. Gitu Mas. Ya. Sip. Ini ada tips juga dari Kang Adit ya. Sengaja disembunyikan dulu. Katanya bikin gigs penunjang untuk yang senang tren atau untuk yang sedang tren. Untuk yang sedang tren. Ya, silakan ada pertanyaan lagi.
Kalau nggak ada kita tutup nanti insya Allah pekan depan nanti ada Kang Adit yang akan share lebih dalam tentang Fiverr. Ya. Saya masih pemula, Cina. Gimana cara transaksinya via PayPal? Masih bingung. Oh iya. Kalau sekarang lebih gampang sebenarnya. Kalau sekarang itu kita bisa bikin kalau dulu tuh ya pakai virtual credit card. VCC ya. Kecuali kalau punya credit card ya. Karena PayPal sendiri itu sebenarnya lebih ringan sih. Jadi ada semacam apa namanya razia. Ada untuk verified tapi pakai VCC itu uang yang di PayPal tuh bisa di lock sama PayPal-nya. Jadi kalau saran saya sih pakai Genius Mas, pakai Genius. Itu Genius ada di YouTube caranya verified via Genius. Gitu. Ini teh maksudnya gimana transaksi via PayPal atau verified-nya? Ya sama dari awal aja, dari awal mungkin belum punya PayPal gitu. Oh. Ya, kalau dulu kan pakai VCC ya, VCC tinggal masukin nomor VCC. kredit card, tanggal expire, tapi rentan sama sebenarnya. Ya rentan berarti ya. Iya. Jangan pakai ini ya, nanti ketahan lebar uang udah ribuan dolar. Terus nantinya kita buat si PayPal-nya buat trust ke itulah kita jangka panjang dari Genius itu apa bisa dijelasin dulu Kang Rani, Genius itu apa? Genius teh dari BTPN sebenarnya. Itu orang juga marketing BTPN. Tabungan itu jenis tabungan, produk jenis tabungan. Jadi produknya nggak ada di bank BTPN. Jadi produknya itu adanya kalau kita mau buat adanya di mall. Ada namanya Genius. Itu bisa buat debit internasional. Oh. Kita bisa belanja. Jadi kita mau beli dari web luar tuh nggak usah pakai STC. Kita pakai si Genius. Aplikasi sebenarnya biasa aplikasi tapi dari bank BTPN. Iya. Gitu. Cuman kalau mau verified-nya itu nanti bisa lihat di YouTube banyak cara-caranya. Gitu. Jadi seperti credit card mereka ya, produk. Iya. Masuknya debit internasional masuknya. Iya. Masuknya debit internasional. Debit BTPN ya, Bang BTPN. Ini mah bukan promosi ya. BTPN. Ini mah kan ini sharing-sharing saja. Ini memang ngebantu. Jadi ada dua sih sebenarnya bank internasional tuh, debit internasional, Bank Permata sama BTPN. Itu bisa ya, PayPal pakai itu bisa ya? Bisa. Ya, ada lagi yang lebih gampang sih kalau Graphic-Keeper pakai Payoneer. Oh iya, Payoneer gratis ya daftarnya Payoneer gratis. Nanti dikirim ke rumah kalau nggak salah kartunya. Enggak, sekarang nggak pakai kartu, pakai aplikasi juga. Jadi biasanya langsung verified di sana. Tapi harus masukin nomor VCC lagi, nomor si VCN lagi. Bisa itu ya Payoneer ya? Bisa Payoneer. Dia mah double berarti ya, bisa buat terima pembayaran, bisa juga dipakai buat daftar PayPal ya? Cuman kalau Creative Market nggak bisa. Creative Market nggak bisa Payoneer, cuma bisa PayPal doang. Oke. Payoneer nggak bisa ya? Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kak, saya baru mulai contribute ke Adobe Stock. Cara tahu ada yang beli gimana ya? Kalau saya nggak main di Adobe Stock, kalau saya lihat itu Adobe Stock itu mirip-mirip kayak free pick sebenarnya tuh. Ya itu jadi base-nya tuh poin nantinya. Jadi ada minimum target. Cuman kalau mau Adobe Stock tuh baru kan sebenarnya mah. Kalau mau yang mirip-mirip sama Adobe Stock itu, saya saranin mah lebih main ke free pick. Free pick itu malah peluangnya bisa jadi pegawai free pick. Tapi kita harus ada tes dulu. Nah, tapi kalau di free pick itu lebih menjanjikan Mas. Misalkan kita jadi bisa kontributor atau jadi pegawai free pick. Kebetulan teman saya pegawai free pick ya, maksudnya di Indonesia di remote oleh Australia. Gitu. Jadi sebulan itu ada targetnya. Biasanya sih Adobe Stock sama free pick mirip-mirip. Kalau buat yang pegawainya mah free pick itu
seminggu 150 sampai 100 ilustrasi lah. Kalau Yeah. pegawai ya, Kalau Yeah. kontribusi mah nggak ada minimum sih, cuma target doang. Cuman gajinya kalau di Free Pick itu kan, Free Pick itu ada flat icon, ada Free Pick, terus ada apa lagi tuh yang icon vendor kalau nggak salah. Yang gede dua sih. Kalau di Free Pick itu gajinya bisa sampai 20 juta, 20 sampai 40 juta. Kalau jadi pegawai. Gitu. Ya. Tapi saya nggak main di Adobe Stock ya, jadi nggak tahu kontribusi, cuman mirip-mirip. Jadi yang ngebelinya itu berupa poin, nantinya ada report hasil, jadi tiba-tiba ada uang sih aja akhir bulan tuh. Ya. Itu rata-rata berarti kalau ada yang beli notifikasi via email biasanya ya? Nggak ada notifikasi, Wid. Jadi harus ada cek halaman sendiri. Ada halaman dashboard biasanya kayak yang tadi saya kan. Oh ya. Jadi ada notifikasinya di halaman dashboard ya? Jadi notifnya nggak ada buat pembeli, nanti tinggal dicek aja tiap hari berapa refresh gitu. Oke, next ini pertanyaan lain. Mau tanya ada nih. Itu jualan instrumen yang jingle tadi maksudnya, yang udah pecah telur itu di marketplace mana, Cina? Terus dari pandangan Adani lebih laku yang bagaimana instrumennya? Ya jenisnya seperti apa musik instrumen yang laku itu? Oke, yang pertama tadi webnya di mana, Cina? Webnya di audiojungle.net. Itu masih teman-temannya. Audio Jungle ya? Audio Jungle masih Envato juga gitu, masih anak buahnya. Grup Envato ya? Masih grup Envato, cuman ini nggak ada soft reject ya. Maksudnya kalau benar-benar musik itu kalau kualitasnya bagus langsung approve, kalau enggak hard reject. Gitu. Saya cuman 2 sih yang di-approve. Rata-rata kalau misalkan yang laku itu banyaknya buat corporate. Kan suka ada tuh ya buat di backsound iklan tuh. Misalkan gitar, kopi, itu lebih laku misalnya. Terus berarti bukan musik itu ya, suara background ya? Instrumen ya? Bukan instrumen musik, juga kan sama? Musik ada vokalnya ya. Instrumen doang ini mah. Tapi ada lagi kayak game aset. Maksudnya musik game aset. Kayak misalkan kita suara bel gitu kan. Suara telepon. Itu gampang di-approve-nya sebenarnya dengan kualitas audio yang lumayan. Kalau kita suara telepon aja, suara air apa bahasanya? Ngecelak lah ya. Ngecelak. Kalau audionya bagus itu di-approve. Tapi yang belinya yang maksudnya kurang ya, itu mah kan kategorinya lebih ke paling game gitu kan, film. Kalau buat trafficnya lebih bagusan buat corporate, buat iklan, jingle buat iklan. Oh, jingle iklan tuh yang laku gitu ya. Iya. Itu teh modelnya audio jungle kalau epidemic.com Cina pernah ngedengar nggak? Apa? Epidemic.com. Oh, beda sih. Beda Epidemic sih. Saya nggak tahu Epidemic, cuman kalau di audio jungle sih kayaknya lumayan sih ya Mas. 1 jingle aja berapa 2 menit aja bisa sampai $25. Nggak tahu epidemic.com, aku belum pernah lihat sih. Gitu. Oke, sip. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak Dani, ini tentang Kang Dani, ini ada batasan nggak kalau ngerjain desain tuh pakai program apa? Soalnya saya cenderung terbiasa pakai model CD katanya ininya. Maksudnya gimana? Jadi programnya pakai apa kalau ngedesain biasanya? Ya terus karena dia ini yang penanya dia cenderung pakai CD, pakai compact disc. Pokoknya sih yang diterima buat dibuka di sananya biasanya Adobe ya. Adobe ya. Affinity. Adobe sama Affinity Designer, ya udah ini. Kan kalau di Creative Market juga sama sih. Kalau font mah ya font aja. Cuman kalau buat Adobe asetnya, buat grafik asetnya rata-rata pakai Adobe InDesign, Adobe. Kalau Corel
CDT Korea, sorry. Enggak. CDT Corel Draw. Oh, Corel Draw. Ah. Kalau Corel Draw enggak dia si orang bule enggak pada pakai Corel. Bule nggak pakai Rata-rata Corel pakai ya? AI. Nanti bisa cuman kadang pakai Corel tapi nanti diekspor ke AI Di convert ke AI gitu. tetap ya. Ke AI. Soalnya Corel itu kan programnya mahal, Mas. Di sana tuh mahal bisa sampai 7 juta. Kan kalau Adobe mah subscribe kan masuknya. Betul. Jadi kalau di sana tuh orang bule tuh rata-rata kalau buat software tuh lebih miskin lah. Malah orang-orang kita udah pakai Adobe CC20, dia tuh masih pada beberapa pengalaman masih pakai CS3. Gitu. Ya. Sip. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini tentang Fiverr ya, tapi nggak apa-apa. Versi Kang Dani aja jawabnya. Nanti tolong ditanyakan lagi minggu depan ya ke Kang Adit yang akan share khusus tentang Fiverr ya. Bang mau tanya, kalau kita pertama kali jualan di Fiverr, rekomendasi Abang, kita harus mulai dari desain apa, Bang? Katanya. Kalau saya mah bisa dua sih ya. Kalau kita bisa cari market, maksudnya mau sesuai passion maksudnya. Kita suka ilustrasi, ya udah aja itu. Berarti Sesuai sesuatu passion yang ya? bisa sesuai passion pertama. Bisa di-push maksudnya, udah aja paketan lah, satu paket, nggak usah apa namanya, nggak usah banyak paket. Tapi misalkan dengan harga $10 tuh waktunya cepat, terus apa namanya, waktunya cepat, hasilnya kalau ilustrasi itu kan rata-rata satu warna, misalkan satu warna $5, nambah warna tambah lagi kan $5, full body nambah lagi $5. Nah kalau bisa, kalau Nothing Tulus mah full body aja, tapi harganya sedang lah, effortnya bagus, harganya nggak murah banget, tapi hasilnya bagus. Kan kita bisa nyantumin portofolio kan di sana, kalau buat ilustrasi. Tapi kalau aku lihat sih, ilustrasi di Fiverr tuh menjanjikan sebenarnya buat komik ya. Sharing teman saya yang udah expert dia, kalau teman saya itu di komik dia sampai $3.000. $3.000, tapi dengan syaratnya tuh waktunya tuh cepat, terus dia nggak ada jeda waktu sebenarnya tuh kalau di Fiverr. 25 yang jam kedua ya? dengan 20 ya benar. Gitu. Tapi kalau yang kedua itu kita bisa cari bidang lain. Maksudnya kalau kita orangnya base-nya bukan base ilustrasi, ada layouting, kita bisa bikin layouting Instagram. Yang lagi tren apa sih sekarang? Misalkan Instagram kan, terus bikin avatar, karikatur. Biasanya karikaturnya banyak yang pakai lah. Bikin packaging atau apapun lah gitu. Kita bisa riset pasar mana yang lagi tune gitu. Kita bisa masuk situ. Tapi resikonya ya gigs-nya lama. Cuman ya kita mah kayak panen, nyimpan ini aja, nyimpan aset aja, nyimpan saham aja di sana. Pasti suatu saat bakal ada yang order gitu. Makanya kan kalau saya mah base-nya mah bukan di sini. Jadi saya Fiverr cuman secondary ini doang sih, secondary apa namanya, penghasilan kesekian lah Fiverr mah. Oke, siap. Gitu. Sip. Oke, terima kasih Kang Dani. Itu tadi pertanyaan terakhir ya. Nah, insya Allah nanti sharing selanjutnya mungkin sekitar hari Kamisan jam 4 oleh Kang Adit ya. Nah, ini Kang Adit. Ini apa kabar Kang Adit? Satu lagi. Alhamdulillah. Nah, ini nanti sama Kang Adit yang sharing tentang Fiverr ya. Mana yang lagi tren di Fiverr, jualan apa yang laku, seperti apa trik-triknya. Nanti stay tune ya, jangan tetap ya. Tetap di ini apa sih, tetap standby ya, betul ya Kang Adit ya? Iya, insya Allah nanti kita ngobrolinnya nanti aja lah ya, hari Kamis. Nanti yang tadi nanya Fiverr tolong ditanyakan lagi ya. Ya, dicatat dulu aja pertanyaannya, diingat-ingat. Ya, diingat-ingat pertanyaannya, nanti bisa lupa ya. Oke, baik. Kang Dani, mana Kang Dani? Cek. Mana?
Halo. Nah, ada. Ini ada yang nanya, cina PPT yang tadi boleh di-share nggak? Yang mana itu teh? Yang mana? Yang tadi yang PDF. Oh, boleh. Nanti aku share lah. Ya, Nanti di share. grup ya, grup WA ya, Nanti standby ya. Ini nih. Oh iya, sama Nanti di grup ini WA. ya, URL-nya. Nanti Ya, aku sama share lah buat URL-nya. motivasi. Oke. Siap, Ya, paling siap. itu saja rekan-rekan semua ya. Atur nuhun ya Kang Dani ya. Siap, sama-sama. Ya, jazakallah khairan ya. Sambung lagi. Nanti tadi yang nanyain tentang pivot tolong nanti ditanyakan lagi di minggu depan sama siapa Kang Adit ya. Iya. Sama Kang Adit nanti insya Allah akan dijawab ya. Spesialis pivot. Wah, sama-sama belajar. Oke, paling itu saja teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi ya di pekan depan ya. Nanti di info lebih detailnya akan diinfokan di grup. Jadi stay tune di grup terus ya. Nanti kalau ada publikasinya bisa diajak teman-teman yang lain juga. Ya itu saja. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Terima kasih. Ya, terima kasih kehadiran rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.